Kami dari kelompok 9, Ahmad Zainuri dan Anugerah Cahaning Siwi Utami. akan mempresentasikan tentang pelaporan keuangan dan perubahan harga. Definisi perubahan harga. Perubahan harga dimulai ketika harga barang atau jasa tertentu berubah seiring dengan naik turunnya permintaan dan penawaran. Inilah yang menyebabkan tingkat rata-rata inflasi per tahun dari suatu negara mencapai 5%. Sementara di saat yang sama, harga apartemen berkamar sama di negara itu meningkat sebesar 50%. Inflasi telah menjadi fakta yang penting dan tetap hampir di semua negara di dunia. Daftar istilah akuntansi inflasi. Atribut, penyesuaian biaya kini, perubahan dalam kekayaan, mekanisme penyesuaian, ekuivalensi daya beli umum, laba dan rugi pembelian umum, mata uang tetap biaya historis, keuntungan kepemilikan suatu investasi, hiperinflasi, inflasi, aktiva, keuntungan moneter, kewajiban moneter, kerugian moneter, penyesuaian modal kerja moneter, jumlah nominal, dan aktiva non-moneter, penyesuaian paratis, serta kewajiban non-moneter. Suatu yang utang tidak mengharuskan pembayaran jumlah kas tetap di masa depan. Laporan keuangan dapat memiliki potensi untuk menyesatkan selama periode perubahan harga. Selama periode inflasi, nilai aktiva yang dicatat sebesar biaya akuisisi awalnya jarang mencerminkan nilai terkininya yang lebih tinggi. Nilai aset yang dikecilkan mengakibatkan dikecilkannya pengeluaran dan dibesarkannya laba. Ketidakakuratan pengukuran ini mendistorsi proyeksi keuangan yang didasarkan pada data seri, waktu historis, anggaran yang menjadi dasar pengukuhan kinerja, dan data kinerja yang tidak dapat mengisolasi pengaruh inflasi yang tidak dapat dikendalikan. Laba yang dinilai lebih dapat pada gilirannya akan menyebabkan yang pertama, kenaikan dalam proporsi pajak, kedua, permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham, yang ketiga, permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi daripada pekerja, yang keempat, tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah seperti pengenaan pajak. Keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, mengakui perubahan inflasi secara eksplisit berguna dilakukan dikarenakan pertama, pengaruh perubahan harga sebagian bergantung pada transaksi dan keadaan yang dihadapi suatu perusahaan. Yang kedua, mengelola masalah yang timbul oleh perubahan harga yang tergantung pada pemahaman yang akurat atas masalah tersebut. Laporan dari para manajer mengenai permasalahan yang disebabkan oleh perubahan harga lebih mudah dipercaya apabila kalangan usaha menerbitkan informasi keuangan yang membahas masalah-masalah tersebut. Jenis penyesuaian inflasi. Rangkaian statistik yang bertujuan mengukur perubahan harga umum maupun khusus biasanya tidak berjalan secara bersamaan. Setiap jenis perubahan harga memiliki pengaruh yang berbeda terhadap ukuran-ukuran posisi keuangan dan kinerja operasi suatu perusahaan dan ditimbulkan oleh adanya tujuan-tujuan berbeda yang tersembunyi. Akuntansi untuk laporan keuangan atas perubahan tingkatan harga umum disebut sebagai model daya beli konstan biaya historis. Penyesuaian tingkat harga umum. Jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum disebut sebagai mata uang konstan biaya historis atau ekuivalen daya beli umum. Jumlah mata uang yang belum disesuaikan sedemikian rupa disebut sebagai jumlah nominal. Sebagai contoh, selama periode kenaikan harga, aktiva berumur panjang yang dilaporkan di dalam neraca sebesar biaya akuisisi awalnya dinyatakan dalam mata uang nominal. Apabila biaya historisnya dialokasikan terhadap laba periode kini atau dalam bentuk beban depresiasi pendapatan yang mencerminkan daya beli kini, ditandingkan dengan biaya yang mencerminkan daya beli atau yang lebih tinggi dari periode terdahulu saat aktiva tersebut dibeli. Penyesuaian biaya kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional dalam dua aspek utama, yaitu 1.
Aktiva tetap dinilai berdasarkan biaya kini bukan biaya historis. Oleh karena aset pada dasarnya sama dengan nilai diskonto kini dari arus kas di masa depan. Pendukung model biaya kini berpendapat bahwa nilai kini memperlihatkan secara lebih baik pengukuran pendapatan dan potensi arus kas perusahaan di masa depan kepada pembaca laporan keuangan. 2. Laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan, yaitu jumlah sumber daya yang didistribusikan oleh perusahaan dalam suatu periode, namun tetap dapat mempertahankan kapasitas produktif atau modal fisik perusahaan. Sudut pandang internasional terhadap akuntansi inflasi. Beberapa negara bereksperimen dengan pendekatan akuntansi inflasi yang beragam. Praktik-praktik yang berlaku di lapangan juga mencerminkan berbagai pertimbangan pragmatis seperti tingkat keparahan inflasi nasional dan sudut pandang pihak-pihak yang merasakan pengaruh langsung dari angka-angka akuntansi inflasi. Guna memahami praktik-praktik yang berlaku dewasa ini akan bermanfaat jika kita menelaah pendekatan terhadap akuntansi inflasi yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasional yang dinyatakan dalam mata uang lokal di lingkungan hyperinflasi tidak bermanfaat. IAS 29 pelaporan keuangan dalam perekonomian hiperinflasi mewajibkan dan bukan hanya merekomendasikan penyajian ulang informasi laporan keuangan utama. Secara khusus, laporan keuangan suatu perusahaan yang melakukan pelaporan dalam mata uang perekonomian hiperinflasi apakah didasarkan pada kerangka penilaian biaya historis atau biaya kini harus disajikan ulang sesuai dengan daya beli konstan pada tanggal neraca. Peraturan ini juga berlaku pada angka serupa di tahun sebelumnya. Laba atau rugi daya beli terkait posisi kewajiban atau aset moneter bersih harus dimasukkan dalam laba bersih. Perusahaan pelapor juga harus mengungkapkan fakta bahwa penyajian ulang atas perubahan daya beli umum unit pengukuran telah dilakukan. Hal-hal terkait inflasi. Para analis harus memperhatikan hal-hal berikut saat membaca laporan yang disesuaikan dengan inflasi. Pertama, apakah pengaruh inflasi dapat diukur secara lebih baik oleh dolar tetap atau biaya kini? Yang kedua, perlakuan akuntansi untuk laba rugi inflasi. Yang ketiga, akuntansi inflasi asing. Dan yang terakhir yaitu pengaruh gabungan dari tingkat inflasi dan bursa efek. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Keep smile every day.